Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 Akuntansi Pemerintahan akan mencoba memaparkan hasil diskusi kami. Pada kesempatan ini, kami akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari Presti Novita, Siti Nur Aliza, dan saya sendiri, Nurul Aini Fadilah. Pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. Adapun tujuan diadakannya pengelolaan keuangan daerah adalah untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Lalu, siapakah yang mengelola keuangan daerah? Yang mengelola keuangan daerah disebut dengan pejabat pengelola keuangan daerah atau biasa disingkat dengan PPKD. PPKD ini merupakan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Baiklah, untuk materi pertama kita akan membahas tentang definisi APBD. Apa sih definisi dari APBD itu? Menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Selain itu, adapun definisi APBD menurut para ahli. Yang pertama menurut Alteng Syafruddin. Menurut Alteng Syafruddin, APBD adalah rencana kerja atau program kerja pemerintah daerah untuk tahun kerja tertentu. Di dalamnya memuat rencana pendapatan dan rencana pengeluaran selama tahun kerja tersebut. Yang kedua, menurut R.A. Chelit. Menurut R.A. Chelit, APBD adalah suatu bentuk konkret rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif yang mengkaitkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang untuk mencapai tujuan yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu dalam satu tahun anggaran. Yang ketiga yaitu menurut M. Suparmoko. Menurut M. Suparmoko, APBD adalah anggaran yang memuat daftar pernyataan rinci tentang jenis dan jumlah penerimaan, jenis dan jumlah pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu 1 tahun tertentu. Jadi dapat kita simpulkan pengertian dari anggaran pendapatan asli daerah atau APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Pembahasan selanjutnya yaitu penyusunan rancangan APBD. Proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Yang kedua, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran. Yang ketiga, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara. Yang keempat, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Yang kelima, penyusunan rancangan Perda APBD. Dan yang terakhir, penetapan APBD. Untuk pembahasan yang pertama yaitu rencana kerja pemerintahan daerah. Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, rencana jangka panjang
daerah. Yang kedua, rencana jangka menengah daerah. Yang ketiga, rencana kerja pemerintah daerah. Tahapan penyusunan rancangan APBD yang pertama yaitu rencana kerja pemerintah daerah. Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi 3. Yang pertama, rencana jangka panjang daerah atau RPJPD. Yang kedua, rencana jangka menengah daerah atau RPJMD. Yang ketiga, yaitu rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Tahapan yang kedua yaitu kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Untuk penyusunan rancangan APBD diperlukan adanya urutan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD. Tahapan yang ketiga yaitu penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD atau RKA SKPD. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Sementara itu, penyusunan anggaran dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM. Yang kedua, pendekatan anggaran terpadu. Yang terakhir yaitu pendekatan anggaran kinerja. Tahapan yang terakhir yaitu penyiapan Raperda APBD. RKA SKPD yang telah disusun, dibahas dan disepakati bersama antara Kepala SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD, digunakan sebagai dasar untuk penyiapan Raperda APBD. Raperda ini disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Pembahasan selanjutnya yaitu penetapan APBD. Proses penetapan APBD ini melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu penyampaian dan pembahasan Raperda tentang APBD. Menurut ketentuan dari pasal 104 Permendagri nomor 13 tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Yang kedua, evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Raperda APBD pemerintah kabupaten atau kota yang telah disetujui dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati, wali kota harus disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi dalam waktu paling lambat 3 hari kerjanya. Tahapan yang ketiga yaitu penetapan Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Tahapan terakhir ini adalah penetapan Raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, tahap penetapan dan penagihan pendapatan daerah. Yang kedua, tahap penerimaan pendapatan daerah. Yang ketiga, tahap penyetoran pendapatan daerah. Yang keempat, pembukuan pendapatan daerah. Dan yang terakhir, LPJ bendahara penerimaan atas pendapatan daerah. Baik, perkenalkan nama saya Resi Novita. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, itu terkait dengan materi pengelolaan keuangan daerah.
di sini saya akan membahas subtopik yang kelima, itu terkait dengan laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD. Laporan realisasi semester pertama APBD adalah laporan yang kegiatan keuangan pemerintah daerah yang mana menunjukkan ikhtisar dari sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi serta ketaatannya terhadap APBD selama periode Januari sampai Juni tahun anggaran yang berkenaan, di mana laporan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode tersebut, di mana unsur-unsur dari laporannya itu sendiri ada yang pertama itu pendapatan LRA, yang kedua ada belanja, yang ketiga ada transfer, yang keempat ada surplus atau defisit, yang kelima ada pembiayaan, dan yang keenam ada sisa lebih atau kurang dari pembiayaan anggaran. Berdasarkan pasal 160 Pemerintah nomor 12 tahun 2019, ada dua ketentuan umum dalam laporan realisasi semester pertama APBD. Yang pertama itu ada pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Dan ketentuan umum yang kedua itu, laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang berkenaan, di mana ketentuan pelaksanaan dari laporan realisasi semester pertama APBD pemerintah daerah itu ada 5 langkah yang harus diikuti. Yang pertama itu, berdasarkan laporan tersebut yang diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA, BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah meneliti kesesuaian laporan tersebut. Yang kedua, dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuai, BUD menggabungkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD menjadi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis pemerintah daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli. Yang ketiga, draft laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis pemerintah daerah hasil penggabungan tersebut disampaikan kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah untuk mendapatkan persetujuan. Langkah yang keempat itu, setelah disetujui, draft tersebut difinalkan, kemudian disampaikan kepada kepala daerah untuk ditandatangani paling lambat minggu ketiga bulan Juli. Dan langkah yang terakhir itu, kepala daerah menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis pemerintah daerah kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli. Jadi, begitulah ketentuan pelaksanaan dari laporan realisasi semester pertama APBD. Oke, kita masuk kepada subtopik yang keenam, itu terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 189 sampai dengan Pasal 193, pelaporan keuangan pemerintah daerah diatur sebagai berikut, di mana ketentuan umumnya itu ada 14, yang mana nanti saya akan uraikan satu persatu. Baik, kita masuk kepada ketentuan yang pertama. Yang pertama itu ada pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Kita masuk kepada ketentuan yang kedua, di mana laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh Kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi. Ketentuan umum yang ketiga, laporan keuangan SKPD disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan umum yang keempat, laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Ketentuan umum yang kelima, laporan keuangan pemerintah daerah paling sedikit itu meliputi, yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran, yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga ada neraca, yang keempat ada laporan operasional,
Yang kelima ada laporan arus kas. Yang keenam ada laporan perubahan ekuitas. Dan yang ketujuh ada catatan atas laporan keuangan. Ketentuan umum yang keenam, laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketentuan umum yang ketujuh, laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan review oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang kedelapan, laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ketentuan umum yang kesembilan, pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan. Ketentuan umum yang ke-10, dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah, maka rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD. Ketentuan umum yang ke-11, kepala daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Ketentuan umum yang ke-12, dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan nantinya kepada kepala daerah melalui PPKD. Dan ketentuan umum yang terakhir, dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itulah 14 ketentuan dari laporan tersebut atau ketentuan umum dari laporan keuangan pemerintah daerah. Baik, kita masuk kepada subtopik yang ke-6, itu terkait dengan penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, di mana berdasarkan pasal 194 dan 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ada 8 ketentuan umum dari pelaksanaan pertanggungjawaban APBD. Yang pertama itu ada Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Yang kedua, selain melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilampiri laporan evaluasi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD. Ketentuan umum yang ketiga, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Ketentuan umum yang keempat, persetujuan bersama rancangan peraturan daerah dilakukan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ketentuan umum yang kelima, atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan dari APBD. Ketentuan umum yang keenam, dalam hal waktu 1 bulan sejak diterimanya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari kepala daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan tersebut. Ketentuan yang ketujuh, rancangan peraturan kepala daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi daerah provinsi dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah kabupaten atau kota. Dan ketentuan umum yang terakhir, untuk memperoleh pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah. Itulah ketentuan umum dari penyusunan pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD itu sendiri. Oke, setelah kita membahas tentang ketentuan umum dari penyusunan peraturan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, sekarang kita masuk kepada ketentuan pelaksanaan dari penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut, di mana ada 4 ketentuan pelaksanaannya. Yang pertama itu, Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan dokumen itu paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ketentuan pelaksanaan yang kedua, Kepala daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut. Ketentuan pelaksanaan yang ketiga, hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. Dan ketentuan pelaksanaan yang terakhir, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut. Itulah 4 ketentuan pelaksanaan dari penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah. Baik, selanjutnya kita akan membahas subtopik yang ke-8, itu terkait dengan kekayaan daerah dan utang daerah, di mana berdasarkan pasal 198 dan pasal 199 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah itu ada 10. Yang pertama, setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. Yang kedua, pemerintah daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, penyelesaian piutang daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah. Yang kelima, piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan daerah. Yang keenam, pemerintah daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau manfaat lainnya. Yang ketujuh, pengelolaan BMD meliputi rangkaian kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, kepala daerah dapat melakukan pengelolaan utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kesembilan, kepala daerah dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ketentuan yang terakhir adalah biaya yang timbul akibat pengelolaan utang dan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah, di mana pedoman teknis mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itulah 10 ketentuan umum dari kekayaan daerah dan utang daerah. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Aini Fadilah. Kepada Nurul dipersilahkan. Badan Layanan Umum Daerah. Badan Layanan Umum Daerah atau biasa disingkat dengan BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
di lingkungan pemerintahan daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Adapun karakteristik BLUD yang membedakan dengan unit kerja lainnya adalah yang pertama, BLUD merupakan unit kerja yang menyediakan barang dan jasa langsung kepada masyarakat. Yang kedua, BLUD menjalankan praktik bisnis yang sehat tanpa mengutamakan keuntungan. Artinya, seluruh pendapatan BLUD dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan pelayanan. Yang ketiga, BLUD dijalankan dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Dan yang keempat, operasional BLUD bersifat fleksibel, baik dalam pengelolaan keuangan maupun sumber daya manusia. BLUD dikecualikan dalam ketentuan yang berlaku umum. Penyelesaian kerugian keuangan daerah. Yang pertama, untuk indikasi kerugian daerah yang terjadi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melaporkan kepada Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan untuk indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, maka Gubernur, Bupati, atau Wali Kota memberitahukannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Lalu, bagaimanakah sistem dan prosedur penyelesaian keuangan daerah? Sistem dan prosedur penyelesaian keuangan daerah yang pertama yaitu berdasarkan laporan hasil verifikasi pejabat penyelesaian kerugian daerah atau PPKD yang merupakan gubernur, bupati, atau wali kota. Dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan pemerintah daerah harus menyelesaikan kerugian negara atau daerah dengan melaksanakan tuntutan ganti rugi. Kemudian, jika kerugian daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota. Langkah selanjutnya yaitu menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah, kemudian mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah. Selanjutnya, pengumpulan dokumen pendukung atau permintaan keterangan, tanggapan, atau klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat atau diduga terlibat mengetahui terjadinya kerugian daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah kerugian daerah. Selanjutnya, menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah. Selanjutnya, hasil pemeriksaan kerugian daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan kerugian daerah untuk dimintakan tanggapannya. Kemudian, tanggapan disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan. Jika TPKD menerima dan menyetujui tanggapan, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan, dan jika TPKD menolak tanggapan, TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaannya. Kemudian, jika TPKD tidak menerima tanggapan, maka dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan tersebut. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya. Laporan hasil pemeriksaan menyatakan kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Kekurangan uang, surat berharga, atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai informasi keuangan daerah.
Berdasarkan pada pasal 214 dan 215 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait penyajian informasi keuangan daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat. Yang kedua, informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. Yang ketiga, informasi keuangan daerah digunakan untuk membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah, membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah, membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah, menyediakan statistik keuangan pemerintah daerah, mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat, mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah, serta melakukan evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Yang keempat yaitu informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Dan yang kelima yaitu kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baiklah, sekarang kita masuk ke topik terakhir mengenai pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pasal 216, pasal 217, pasal 218, pasal 219, dan pasal 222 Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum mengenai pembinaan dan pengawasan sebagai berikut. Yang pertama, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh menteri. Yang kedua, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Menteri bagi Pemerintahan Daerah Provinsi, Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat bagi pemerintahan daerah, kabupaten atau kota, dan kepala daerah bagi perangkat daerah. Yang ketiga, pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Yang keempat, pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, review, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keenam, untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta kepala daerah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Yang ketujuh, penyelenggaraan sistem pengendalian internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, pemerintah daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang kesembilan, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kondisi atau kapasitas pemerintahan daerah. Yang ke-10, pemerintah daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi. Yang ke-11, sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah dikelola dalam satu data melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ke-12, penerapan satu data di bidang pengelolaan keuangan daerah wajib mempedomani klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah dan informasi pemerintahan lainnya. Dan yang ke-13 yaitu dalam hal pemerintahan ke daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan atau pemotongan dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas usulan menteri.
Sekian pemaparan dari kelompok 2. Semoga apa yang kami sampaikan dapat teman-teman pahami dan dapat menambah wawasan kita bersama. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kami mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.